motivasinya itu apa untuk berdakwah atau standby di situ. Itu untuk menjaga agar keimanan mereka naik dan wawasan keislamannya bagus gitu kan. Karena kalau tidak begitu, mohon maaf, teman-teman dari sebelah juga melakukan pendekatan yang sama. Ada ketakutan nggak Ustaz? Maksudnya ketakutan gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam segmen Bincang Mulia bersama saya Melki Satria di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan kali ini kita hadirkan salah satu dai tangguh Laznas Baitul Mal Hidayatullah yang alhamdulillah sudah melaksanakan umroh beberapa hari yang lalu, dan kita sambut Ustadz Harmoko. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita ingin sharing-sharing boleh Ustadz ya terkait dengan aktivitas Ustadz yang dilakukan selama ini, dan alhamdulillah qadarullah bisa berangkat ke tanah suci Ustadz. Alhamdulillah. Nanti kita boleh cerita-cerita sedikit juga bagaimana umroh di sana ya. Alhamdulillah. Insyaallah, Oke. insyaallah. Nah Ustadz, saat ini domisilinya di Kalimantan Selatan. Betul sekali. Oke, itu sangat jauh dari Jakarta sudah pasti. Ya, sudah pasti. Nah, dari pusat kota Kalimantan ke daerah Ustadz, nama daerahnya apa Ustadz? Nama daerah tempat kami tugas adalah Kota Baru. Kota Baru. Iya. Oh, ini masih Kota Baru itu jaraknya dari ibu kota Kalimantan Selatan sekitar 10 jam. 10 jam Ustadz? Iya, naik mobil bus Damri sekitar 10 jam. Masya Allah. Kalau berangkat jam 6 sore, insya Allah ba'da subuh baru nyampe Banjarmasin. Wah, luar biasa jauhnya. Nah, ini kalau lihat dari 10 jam ini sudah pasti agak-agak ke pelosok ya Ustadz ya. Iya. Walaupun namanya Kota Baru Ustadz ya. Kayak namanya sekali. baru ya. Apa yang dilakukan Ustadz di Kota Baru ini Ustadz? Iya. Sebagaimana dai-dai Hidayatullah lainnya ya, program unggulan di pesantren Hidayatullah Kota Baru itu ada 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua sosial, yang ketiga adalah dakwah. Walaupun kami keterbatasan SDM, tetap 3 mainstream itu pendidikan, sosial, dan dakwah harus tetap kita kerjakan, gitu kan. Untuk pendidikan formal saat ini Hidayatullah Kota Baru ada TKIT ya Bunaya di pagi hari dan TPA Darul Quran di sore harinya. Oke. Jadi sementara itu untuk pendidikan formal. Sementara untuk program sosial kita menyalurkan bantuan pangan, paket alat ibadah, Al-Quran, Iqra dari teman-teman BMH. Ya kita salurkan ke beberapa tempat binaan kita, para mu'alaf yang kita bina. Selain itu juga kita bagikan ke masjid, musola yang terdekat di sekitaran pesantren Hidayatullah gitu kan. Oke. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali untuk pengadaan seperti itu. Selain itu kita juga menyalurkan daging kurban untuk mu'alaf dan warga sekitar pesantren itu, dan itu ada beberapa desa yang kita salurkan. Walaupun untuk saat ini jumlahnya tidak mengcover semuanya. Iya, gitu iya, kan. iya. Karena pertama jaraknya jauh, kedua jumlah kurbannya juga belum mengcover semuanya. Itu untuk sosialnya. Oke. Nah, untuk dakwahnya kami saat ini membina 150 orang mu'alaf. Oh, Masya Allah. Ya. Itu di Kota Baru Ustadz ya? Iya, di Kota Baru. Oke. Jadi Kota Baru kita bukan di kotanya ya, karena jarak dari pesantren Hidayatullah ke kota itu jaraknya 2 jam. Dan harus nyebrang melalui kapal feri. Oh. Ibu kotanya di Pulau Laut namanya. Pulau Laut itu seberang di sana. Nah, jadi saat ini kita membina 150 mu'alaf dari 3 desa. Itu ada desa Sungai Kupang, terus desa Karangliwar, desa Bangkalan Dayak. Dan masih banyak desa-desa lain yang lebih jauh dari situ yang minta dibina, tapi keterbatasan SDM, keterbatasan sarana, seperti alat transportasi, jadi kita tidak mungkin menjangkau ke sana semuanya gitu kan. Oke, oke. Dan ada beberapa desa itu yang dibina oleh ustadz lain atau dari komunitas yang lain begitu. Ada yang jumlahnya 105 orang, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi ya tetap mereka itu perlu pembinaan pasca bersahadat. Oke. Itu menarik sih nih. Banyak mualaf di sana ya Ustadz ya? Iya banyak. Itu gimana Ustadz proses di pembinaan mualaf di sana? Mereka memeluk agama Islam sudah lamakah atau bagaimana di sana? Jadi bervariasi, ada yang lama, ada yang baru, gitu kan? Ada yang baru sekali, gitu kan? Jadi selama saya bertugas 3,5 tahun
di Hidayatullah Kota Baru ini hampir setiap tahun itu rata-rata 3 sampai 4 orang yang masuk Islam mualaf. Iya. Dan ini tanggal 11 11 Agustus ini sebelum saya berangkat umroh yang disponsori oleh BMH ini ada yang masuk mualaf itu 3 keluarga sebanyak 15 orang. Masya Allah. Tanggal 11 Agustus ini. Karena kami nggak hadir di sana, akhirnya sama Ustadz, staf kami juga dibawa ke KUA. Dan yang memprosesi syahadat itu adalah kepala KUA-nya sendiri. Dan sebagai saksinya adalah Ustadz Ari Hermawan dari Hidayatullah Kota Baru. Tim kita juga. Iya. Mereka memeluk Islam kan alhamdulillah mendapatkan hidayah Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, dari dai-dai di sana upaya apa yang dilakukan Ustadz untuk pendekatan agar mereka juga bisa memeluk Islam gitu? Apakah ada pembinaan yang rutin yang biasa dilakukan oleh dai di sana? Kalau saya pribadi melakukan pembinaan setiap pekan. Setiap pekannya ada Setiap pembinaan? pekan. Jadi kita ngajarin setelah mereka masuk Islam harus ada follow up-nya. Gitu. Kebanyakan sih yang kasus terjadi itu kan setelah masuk Islam ini dibiarkan saja. Ada pembiaran oleh ustadznya atau oleh dai-dai di sana. Jadi sehingga mereka Islamnya ya tidak ada perubahan pasca Islamnya. Nah, yang kami lakukan untuk saat ini melakukan pembinaan setiap pekan. Jadi misalnya malam Rabu saya harus di Dusun Simpang Laburan. Kita ngajarin mara mualaf sama anak-anaknya ngajar ngaji, Iqra termasuk bacaan sholat. Nanti kalau hari Jumat sore saya pergi ke Desa Karangliwar. Di situ melakukan pembinaan belajar ngaji juga, ibu-ibu di situ kan. Belajar ngaji, belajar tayamum, belajar wudhu, mandikan jenazah yang kayak gitu-gitu itu. Nanti kalau hari Sabtunya di Desa Bangkalan Dayak. Oh, sudah dijadwalin ya? Sudah ada jadwalnya. Alhamdulillah itu yang kita lakukan rutin setiap pekan ya. Itu untuk menjaga agar keimanan mereka naik dan wawasan keislamannya bagus gitu kan. Oke. Karena kalau tidak begitu, mohon maaf, teman-teman dari sebelah juga melakukan pendekatan yang sama. Itu tidak usah kita perjelas saja. Iya. Saya penasaran Ustadz, background dari Ustadznya sendiri pendidikannya bagaimana Ustadz? Kenapa bisa bukan terdampar ya? Ya alhamdulillah tinggal di sana ya Ustadz ya. Iya. Tinggal di Kalsel dan juga tentunya daerahnya lumayan jauh dari perkotaan ya. Nah, background pendidikan Ustadz sendiri gimana? Mengenal Hidayatullah itu sejak kapan Ustadz? Saya secara pribadi itu kenal atau masuk pesantren Hidayatullah waktu SMA tahun 2002 di Hidayatullah Panglanbun Kalimantan Tengah. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Hidayatullah Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Lulus 2010 di Gunung Tembak itu ya? Ya, di Gunung Tembak. Alhamdulillah. Nah, setelah itu baru tugas di Karangbukit sekitar 5 tahun ya di sana. Setelah itu dimutasi ke Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Pedalaman juga, ya, perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Setelah itu tugas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan sekitar 3,5 tahun. Terus dipindah lagi ke Kabupaten Tanjung Tabalong, masih Kalimantan Selatan. Nah, terakhir di Kota Baru ini, Kalimantan Selatan. Sudah 3,5 tahun lah. Dan rata-rata itu di pedalaman ya, Ustadz ya? Yang paling pedalaman yang saat ini ya. Saat ini ya. Kalau di Banjarbaru, Tanjung Tabalong termasuk daerah perkotaan lah ya. Kayak gitu. Kalau Ustadz lahirnya di mana, Ustadz? Kalau saya lahirnya di Jawa Timur. Oh, lahirnya di Jawa Timur. Di Kabupaten Trenggalek. Oh. Asli Jawa Timur. Ya, tapi berpindah ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Karena orang tua pindah ke sana jadi kita ikut. Oke. Iya. Nah, apa yang ini kan Ustadz berpindah-pindahnya ini ya lumayan jauh dan juga tentunya effortnya sangat luar biasa ya untuk ke daerah itu ya. Yang memotivasi Ustadz untuk oke, saya bersedia nih dipindahkan ke sini. Apa Ustadz yang jadi motivasinya? Ya, sebenarnya begini ya, kalau kita boleh memilih, tentu kita memilih daerah yang kota gitu kan, daerah yang rame gitu kan. Apalagi saya kan lulusan S2 ya, mohon maaf, lulusan S2, jadi kalau berdakwah di kota itu kayaknya lebih nyaman dari segi ekonomi gitu kan. Atau lebih mudah dikenal orang. Dari pekerjaan juga lebih enak iya, ya, gitu kan. Tawar menjadi dosen di beberapa kampus swasta juga ada gitu kan. Tapi ya karena kita melihat situasi di lapangan, Hidayatullah Kalimantan Selatan ini memang menurut saya pribadi kekurangan dai. Kekurangan dai, ditambah lagi tempat yang sekarang kami bertugas itu tempatnya di pelosok. Gitu kan. Pelosok yang tidak ada sinyal handphone,
Jadi ketika orang ditugaskan di sana mikir gimana cara berkomunikasi dengan orang luar menggunakan internet dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu juga perlu tantangan sendiri karena ketidakadaan orang itulah kita siap untuk tugas di sana dengan berbagai macam tantangannya ya tentunya kayak seperti itu. Iya, iya. Tapi kan itu ya prinsipnya apa Ustadz yang oke, nggak apa-apa saya ke sana. Prinsip yang Ustadz yang mungkin ada guru yang menanamkan dalam diri Ustadz ya harus dijalankan gitu. Nah, kalau prinsip kita itu apa namanya berdakwah itu suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim ya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus berdakwah untuk Islam tuh. Bagaimanapun caranya kan, bisa secara pribadi atau lewat lembaga atau lewat usaha yang lain atau yang lain terserah. Cuman prinsip saya selama kita punya ilmu harus kita manfaatkan, terutama untuk menyebarkan agama Islam itu. Ada ketakutan nggak Ustadz? Maksudnya ketakutan gimana nih? Waduh, kan Ustadz sudah ada berkeluarga juga gitu kan. Oh iya iya iya. Aduh gimana ya kalau keluarga saya diajak ke sini apalagi tadi pedalaman kan. Itu sebenarnya manusiawi saja sih. Manusiawi kalau misalnya kita tugas di tempat yang jauh, jauh dari kota, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, misalnya kayak gitu kan. Kalau mau mudik juga jauh gitu kan, tidak bisa setahun sekali gitu. Bukan masalah finansialnya, barangkali juga kalau kita tinggal siapa yang isi kekosongan saat kita tinggal 1 bulan misalnya, kan itu juga problem tersendiri. Nah, jadi ya itu tadi selama kita punya ilmu yang bermanfaat ya kita harus berdakwah gitu kan, apapun profesinya. Itu kira-kira prinsip seperti itu. Kalau ketakutan misalnya ketakutan secara ekonomi, ketakutan berpisah dengan orang tua, dengan keluarga besar itu sudah manusiawi, biasa saja sebenarnya. Hampir semua ustadz atau dai pasti merasakan seperti itu. Tantangan tugas di tempat baru, gitu kan. Terus bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang asing, itu kan juga beda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain kayak gitu kan. Termasuk anak-anak saya, sekolahnya itu jauh. Ya. Di kota baru ini anak saya sekolah jaraknya 15 kilo. 15 kilo? 15 kilo. Dan itu saya antar jemput sendiri. Ya, kayak gitu. Karena sekolah di tempat yang dekat rawan dengan itu kan sekolahnya. Jadi ya kita tidak memilih di situ. Jauh. Saya penasaran di sana pedalaman suasananya gimana sih? Perkampungan banget atau hutan-hutan, masih banyak hutan di sana? Masih banyak hutan. Tapi posisi kita itu di pinggir jalan Trans Kalimantan ya. Jadi walaupun dia posisinya di pedalaman, jadi posisi akses jalannya itu bagus. Akses jalan utamanya itu jalannya aspal karena itu jalan yang dilalui dari Kalimantan Selatan ke arah Kalimantan Timur, gitu kan. Jadi apa namanya mudah gitu. Cuman memang sepi sekali karena hutan-hutan gitu kan, hutan sawit, bukit-bukit kapur, hutan-hutan karet, terus hutan belantara, jurang-jurang begitu. Iya. Jadi terus masyarakatnya di situ model komunitas desanya itu pakai dusun-dusun begitu. Satu RT itu misalnya dusunnya Simpang Laburan satu dusun. Nanti satu RT lagi dusun Liangkali satu dusun. Ada lagi satu RT dusun Bantilan kecil itu juga satu dusun. Jadi begitu dia hutan-hutan sepi. Sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada di sana? Sinyal nggak ada. Sinyal handphone nggak ada. Tantangannya apa Ustadz kalau dakwah di daerah-daerah pedalaman ini Ustadz? Tantangannya sebenarnya Ada dari masyarakat ada penolakan kah atau seperti apa? oh biasa saja itu. Ada juga yang seperti itu penolakan dari pengurus masjid lain, penolakan juga ada. Tapi ya sunatullahnya berdakwah itu begitu. Ada pro dan ada kontra. Ada yang bisa menerima kita dengan keberadaan kita dianggap membawa maslahat, membawa manfaat. Ada juga yang setuju seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap keberadaan kita itu mengancam eksistensi, gitu kan. Tapi ya itu ala kulli hal lah, biasa saja. Apalagi nih Ustadz yang menantang di daerah pedalaman ini? Nah yang menantang itu kalau program malam hari, itu kami tidak berani mendatangi kalau di malam hari karena memang kita tidak punya transportasi alat seperti mobil yang bagus gitu kan, yang layak untuk misalnya beberapa orang bisa hadir bersama. Jadi kami hanya melakukan pembinaan siang hari saja. Nah, kayak gitu. Memang lokasinya lumayan jauh juga kan. Nah, pengalamannya kan sudah lumayan banyak juga Ustadz ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara banyak pengalaman itu, mana yang paling berkesan Ustadz?
Eh, yang paling berkesan itu adalah saat kita itu keberadaan kita di suatu daerah itu diperlukan oleh masyarakat. Nah, seperti itu kan harapan para mualaf dan disampaikan langsung dengan kita atau dengan koordinator mualaf itu, Ustadz, tolong kita ini dibina, diajari, diajari sholat, diajari bersuci, diajari berwudu yang benar, yang seperti itu. Jangan sampai kita itu setelah masuk Islam ditinggal begitu saja, gitu kan? Nah itu tantangan itu sangat berat sekali karena untuk istiqomah membina mereka itu juga perlu keseriusan lah kira-kira seperti itu. Berarti respon dari masyarakat ternyata masih banyak ya di sana yang membutuhkan ilmu atau arahan gitu ya, Ustadz ya? Sangat banyak sekali. Kebanyakan secara umum ya di Indonesia ini kalau para mu'alaf itu biasanya setelah pasca bersahadat mereka berislam itu tidak ada follow up-nya. Jadi mereka kesannya kayak dibiarkan begitu. Nah, maka kenapa kita itu tidak membina terlalu banyak? Kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita gitu kan. Permintaan untuk membina itu di beberapa desa cukup banyak di sana. Tapi karena faktor jarak yang begitu jauh, terus medan yang begitu sulit dijangkau, dan keterbatasan sarana kita, termasuk keterbatasan SDM, maka itu tidak bisa kita lakukan. Maka pengurus sepakat, kami sepakat, kita membina 3 tempat ini secara fokus gitu. Nah itu yang kita lakukan pembinaan setiap pekan. Tapi ada tokoh atau dai yang ditinggalkan di sana nggak, Ustaz? Yang maksudnya, oke, dai ini udah menetap aja di dekat di lokasi warga gitu. Karena sebenarnya ada permintaan. Seperti di Desa Bangkalan Daya itu ada musola kecil, tapi juga sangat tidak layak sekali karena tidak ada MCK-nya. Nah, gitu kan. Dan ukurannya cukup kecil, 4x5 atau 4x6 begitu. Kecil banget ya? Tidak ada kipas anginnya dan itu bangunan lama sekali. Nah, gitu. Tidak ada yang berani azan, tidak ada yang berani imam di situ. Nah, kalau misalnya kita tempatkan santri alumni kita atau santri pengabdian atau ya nggak layak karena memang tempatnya belum apa namanya? Belum layak lah untuk ditinggalin di situ. Itu sangat membutuhkan. Jadi kalau anak-anak mau TPA juga jauh, Jumatan juga jauh mereka, kayak gitu. Dan itu namanya di sini Bangkalan Daya itu. Jadi itu penting sekali kalau ada dai atau santri pengabdian yang tinggal di situ untuk membina di situ. Kalau memang sarannya layak, ya kan? Jadi kita cari sponsor juga untuk membangunkan masjid atau musolanya yang layak itu juga belum dapat sampai hari ini. Oh, berarti musolanya gimana dong, Ustaz? Maksudnya keseharian warga tentu ada dari masyarakat yang mungkin ilmu agamanya lebih banyak sehingga dia bisa membimbing juga di sana. Belum ada, setahu saya belum ada. Selama ini dari kita saja yang masih itu. Ada upaya ke depan mungkin, Ustaz, program yang sedang dirancang mungkin untuk di sana. Karena kan mungkin ada di antara banyak orang juga ya, banyak masyarakat atau anak-anak muda yang mau menjadi dai dan terjun ke lapangan. Sebesar apa nih kebutuhan? Kalau di saat ini kan baru 3 desa ya. Iya. Ada gambaran nggak sebesar apa sih kebutuhan? Karena kalau kita dilihat di kota, udah banyak dai-dai gitu kan. Iya. Baik itu dakwah di sosmed maupun di masjid-masjid itu udah banyak. Kalau di daerah itu ada gambaran bagaimana? Kalau di daerah kita itu daerah pinggiran ya, tempat kita itu termasuk daerah pinggiran, itu masih banyak beberapa kecamatan atau beberapa desa yang memang tidak ada dai yang membina di situ. Ini kan 3 tempat yang kami sebutkan tadi atau yang kami bina tadi adalah tempat yang posisinya itu dekat dengan kita. Nah sementara posisi yang agak jauh-jauh itu nggak terjangkau. Banyak beberapa kecamatan, beberapa desa kayak gitu. Contoh misalnya seperti di Desa Bangkalan Daya ini itu luas, desanya itu luas. Dan itu ada beberapa dusun. Ada dusun Bakung, ada dusun apa namanya Gunung Taraf, ada dusun Lipun. Itu jaraknya jauh-jauau. Ya, ada yang jaraknya itu 8 kilo dari desanya itu, tapi masuknya bisa berjam-jam. Nah, yang di dusun Gunung Taraf itu ada sekolah dari sebelah sana. Semuanya beda provider ya, Ustaz ya. Iya. Kenikmatan atau kebanggaan Ustaz dengan dakwah ini, Ustaz, di pedalaman ketika melihat mungkin apakah ada perubahan gitu, Ustaz? Alhamdulillah ada perubahan. Yang paling menggembirakan itu adalah bagaimana orang itu bisa
akidahnya meningkat, keyakinannya dia meningkat. Terus yang kedua kesadaran beragama juga mulai tumbuh. Nah itu yang kita senangin seperti itu. Dan setiap kita mengadakan acara seperti pengajian atau pembelajaran ngaji itu antusias mereka. Nah itu kebanggaan kita di situ. Walaupun dalam waktu 2 tahun terakhir ini perkembangannya nggak begitu cepat seperti tempat lain ya barangkali yang cepat bisa cepat nyambung kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu kita rasakan perubahannya. Oke. Artinya keberadaan kita saat ini sangat dibutuhkan. Dan harapan kita ada dai-dai lain atau ustadz-ustadz yang lain bersedia juga membina di desa-desa yang lain atau seperti kita. Bukan hanya mungkin internal pesantren Hidayatullah tapi yang lain juga. Kayak gitu. Kalau kondisi di sana seperti apa, Ustaz? Maksudnya dari sisi perekonomian masyarakat yang ada di pedalaman itu, rata-rata dari mana penghasilannya? Kalau di desa-desa yang kita bina ini rata-rata petani, petani karet, terus petani sawah kayak gitu kan. Tapi kalau di tempat kita itu nggak sawah sih, tanahnya kan daratan gitu. Biasanya tanamnya padi gunung. Oh, Nah, dengan istilah apa? Behuma, nah, atau menanam padi di atas gunung begitu. iya ya. Ada upaya apa, Ustaz, untuk pemberdayaan di masyarakat di sana? Sudah ada rencana? Kalau untuk saat ini sih kita belum ada ya upaya untuk pemberdayaan secara ekonomi gitu kan, secara finansial. Cuman memang yang dibutuhkan itu saat ini sih bukan itu. Kalau untuk makan sehari-hari, menurut pengamatan kita itu sudah cukup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu intens membina mereka sehingga setelah mereka berislam itu mereka sadar kita ini punya kewajiban. Kayak gitu, terutama menjalankan ibadah 5 waktu. Ya, fikih ibadahnya selesai. Bersucinya benar, istinjaknya benar, sholatnya benar, menutup aurat yang perempuan dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting sekali. Oke. Terus tadi di awal Ustaz udah cerita juga ya terkait dengan kolaborasi dengan BMH memberikan bantuan. Oh iya. Nah, itu jadi kita pengen tahu juga Ustaz, sejauh apa sih dampak dari kolaborasi ini kepada masyarakat? sangat baik sekali ya. Dari BMH itu kan kita menyalurkan daging kurban. Kurban itu hampir rutin misalnya. Ya, rutin setiap tahun gitu kan. Kalau ini biasanya bukan hanya 3 desa, tapi kita mengcover desa yang lain juga yang mayoritas itunya mualafnya ada juga gitu kan. Seperti Desa Lalapin itu jumlah mualafnya ada 105 orang. Tapi ada ustadz yang membina yang lain, teman kita juga tapi ya sudah lama di situ. Nah, biasanya daging kurban kita salurkan sampai ke sana. Tapi mungkin ke depan kalau misalnya ada donatur yang siap, setiap desa masing-masing desa itu diadakan sendiri biar distribusinya lebih merata kayak gitu. Oh, oke. Karena memang dari jumlah mualaf dan jumlah daging itu belum seimbang menurut kita. Gitu. Iya, berarti berkolaborasi bersama BMH dan juga dibantu dengan masyarakat sekitar, kita melakukan penyaluran gitu ya. Kurban, selain itu ada lagi, Ustaz? Kurban, terus kemarin itu dari BMH juga ada kita nyalurkan paket pangan ya, paket pangan sama paket ibadah. Nah, itu kita salurkan juga ke binaan kita. Terus selain itu pengadaan seperti sajadah masjid kayak gitu kan, alat-alat fardu kifayah itu juga ada dari BMH. Gitu. Mungkin kalau ke depan donatur mungkin atau jamaah ada yang mau berkontribusi di sana itu ya itu tadi ada satu musola yang layak untuk diupdate supaya bagus layak. Itu namanya Musola Al Jihad, ada di Desa Bangkalan Dayak. Itu sangat untuk saat ini kondisinya sangat tidak layak sekali. Jadi kalau misalnya mau diupdate supaya kegiatan kita lebih maksimal, insya Allah itu sangat membantu warga di situ. Iya. Yang kedua di dusun Simpang Laburan itu juga ada mualafnya ada sekitar 15 orang. Itu di sana juga belum ada musolanya, belum ada masjidnya. Jadi kalau misalnya ada donatur atau siapa saja yang mau membangunkan musola di situ sangat cocok sekali. Oh. Ini ladang amal jariahnya besar sekali Ustaz ya. Karena memang kebutuhan di sana seperti itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana Ustaz menjaga semangat dalam berdakwah nih Ustaz? Karena kan ya dari kondisi seperti itu. Untuk menjaga semangatnya seperti apa Ustaz?
Eh, yang paling penting sendiri itu adalah spirit para ustadznya sendiri atau para dai-nya sendiri ya. Sebenarnya buat apa sih bertahan di tempat yang seperti itu gitu kan? Jadi motivasinya lebih ke para dai-nya masing-masing sebenarnya. Motivasinya itu apa untuk berdakwah atau standby di situ, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi tantangan mungkin ke depannya itu ustadz-ustadznya itu bisa berdaya secara finansial mungkin, secara ekonomi dan seterusnya. Kalau itu insya Allah berdaya, insya Allah program dakwah ini bisa eksis gitu kan. Karena memang tantangannya cukup berat. Cukup berat. Untuk berdakwah di tempat yang istilahnya di pinggiran seperti itu, tidak ada yang mempublikasikan, ya, tidak ada yang meliput, tidak ada yang mengapresiasi. Sinyal juga susah. Iya, jadi betul-betul harus dai yang yang semangat dakwahnya itu tinggi kayak gitu. Jadi ke depan ustadz-ustadz Hidayatul itu harus punya daya juang yang tinggi, yang kedua punya ketahanan finansial yang cukup. Jadi dia merasa tidak terasing, tidak kesannya tidak seperti itulah kira-kira. Iya, iya. Ada pesan gak Ustadz untuk para dai-dai muda ini kan yang masih belajar di pesantren, yang punya niatan, wah saya pengen jadi dai nih gitu. Ada pesan gak Ustadz? Ya, pesan kita bagi para calon-calon dai muda dimanapun berada, kalau kita menyebarkan ilmu agama di daerah pedesaan yang sangat terpencil atau yang jauh dari kota, yang memang belum tersentuh oleh dakwah itu kesannya lebih lebih mengena. Sebabnya apa? Dia dapat ilmu itu dari kita, dia beramal ilmunya dari kita, dia bersuci, belajar bersucinya dari kita, dia bisa ngajinya dari kita, dia belajar ibadah sholat, bacaan sholat, zikir sholat dari kita. Itu sangat lebih berkesan, ya. Itu jauh manfaatnya lebih besar daripada yang di kota. Sudah banyak lah ustadz yang dan tantangannya cukup menantang gitu ya. Berarti peluang untuk kita memberikan amal jariah dalam artian kita mengajarkan sesuatu dari awal dan ketika nanti dia praktekkan ibadah itu lebih jauh besar ya. Pahalanya lebih besar sekali. Iya, karena kita mulai dari nol Dari gitu nol, ya. iya. Iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah tanggal berapa kemarin umroh Ustaz? Tanggal 13 alhamdulillah. Tanggal 13. Ini gimana proses awalnya? Tahu informasi, wah bakal dapat umroh nih. Awalnya sih kita tidak menyangka ya dapat program umroh dai pedalaman ini ya. Karena tidak pernah terpikir, tidak pernah terbayang juga sebelumnya. Terus tiba-tiba dihubungi oleh DPP untuk membuat paspor gitu. Nah, jadi bagi kita yang mohon maaf yang istilahnya itu penghasilannya tidak seberapa, gitu kan. Untuk mimpi bisa umroh itu kan sangat jauh sekali dari ekspektasi kita. Iya. Nah, tapi dengan adanya program ini kami selaku dai pedalaman merasa bangga. Ternyata ada yang memperhatikan kita, gitu kan. Jadi ini juga untuk motivasi teman-teman di daerah, jangan merasa wah saya ini tugasnya di tempat yang terpencil, tempatnya susah, tempatnya jauh. Jangan seperti itu. Karena ternyata ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi jalan dari tempat-tempat yang lain yang tidak disangka-sangka. Iya. Boleh cerita Ustaz gimana perjalanan umrohnya Ustaz? Alhamdulillah perjalanan ibadah umroh yang kami lakukan dengan teman-teman berjalan dengan lancar. Terus ibadah juga bisa maksimal selama di sana. Dan alhamdulillah semua rombongan juga pada sehat semua. Dan intinya kami bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dua tanah suci itu. Iya. Berangkat di tanggal 13 13 Agustus. Oke. Pulang tanggal 21 Agustus. Apa ini cerita-cerita unik di sana? Ini pertama kali umroh Ustaz ya? Iya, baru Atau pertama kali. sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Freeze. Apa pengalaman-pengalaman boleh Ustaz sharing cerita di sana? Kan biasanya ada keajaiban-keajaiban mungkin atau ada yang Allah mudahkan di sana mungkin. Ya, alhamdulillah kalau cerita-cerita dari teman-teman kita yang satu kelompok itu yang tadinya berangkat kurang sehat badannya gitu kan, jalannya agak susah. Tapi setelah tiba di sana dengan beribadah kepada Allah, minum air zam-zam, jalan agak jauh, ternyata malah sembuh. Ya kan? Malah sembuh, sehat dan bisa beribadah di masjid secara maksimal. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang berangkatnya sehat ternyata sampai sana kurang fit, akhirnya tidak bisa beribadah beberapa hari, 2 hari atau 3 hari tidak bisa ke masjid.
Nah, sementara memang tujuan kita di sana kan untuk apa? Memperbanyak ibadah di masjid, ya, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Iya, iya, iya. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Karena kan ini program umroh ini adalah bentuk dukungan juga dari banyak pihak ya sebenarnya Ustaz ya. Dari para donatur, orang-orang baik yang mereka berdonasi, tapi donasinya ini dikhususkan untuk dakwah. Salah satunya untuk para dai-dai Ustaz. Luar biasa. Jadi saya ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin karena berkat para donatur, ya, para supporter yang bisa mensupport kegiatan dakwah ini, khususnya bagi kita yang ada di pedalaman, saya ucapkan jazakumullah khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Karena memang program ini bagi kami yang dai yang tinggal di pelosok sangat membantu sekali. Dan ini adalah bentuk apa? Apresiasi yang sangat luar biasa bagi kita yang bertugas di daerah pinggiran seperti itu. Harapan kita ke depannya lebih banyak lagi dai-dai atau ustadz-ustadz yang tugasnya itu di pinggiran, di pelosok, paling jauh, paling luar itu bisa diapresiasi dengan program ini. Sehingga dia punya semangat lagi untuk berdakwah, gitu kan. Jadi ada pihak-pihak lain atau lembaga lain yang mensupport kegiatan dakwah itu dengan seperti ini. Anggaplah ini hadiah gitu kan, yang sangat berkesan buat kita dai pedalaman atau dai pinggiran ini. Oke, berarti hari ini hari terakhir di Depok? Iya. Iya. Besok sudah berangkat lagi? Iya, ke tempat tugas kembali lagi. Oke, kembali ke realita kehidupan Iya, saya. betul sekali. Terima kasih banyak Ustadz Harmoko sudah berbagi, sudah sharing dengan kita di sini. Mudah-mudahan Allah terima ibadahnya. Amin, ya. Allah, Ya, alamin. insya Allah jadi pahala. Amin. Dan juga bagi yang sudah berdonasi mendukung program dakwah itu mendapatkan pahala jariah juga. Amin, ya Allah, Apalagi ya Allah. memberangkatkan umroh ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Kita ketemu kembali dengan bintang tamu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.